Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwasanya hari demi hari pimpinan Tuhan dan senantiasa menyertai kita yang tidak pernah melepaskan kita daripada kasih setia-Nya. Mari teman-teman sekalian kita mempersiapkan diri kita pada malam hari ini untuk masuk dalam ibadah persekutuan. Kita ingin bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan diri. Kita ambil waktu saat sejenak, kita bersaat teduh. Ya Tuhan, pada malam hari ini izinkanlah kami untuk datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segala kerendahan hati, dengan ketulusan yang ada. Dan layakkanlah kami untuk datang untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan untuk berseru kepadamu ya Bapa. Malam hari ini ya Bapa, kami ingin berkumpul di sini. Kami ingin membangun sebuah hubungan yang intim dengan Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Inilah kami ada karena Engkau persiapkan dan Engkau ciptakan sebagaimana adanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji Engkau. Sekali lagi ya Bapa, kami ada di sini. Inilah kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita angkat pujian I am sure. 我在这心意你恩典，我在这心意你慈爱，主耶稣，如此感恩都因你丰盛恩典，我在这心意你恩典，我在这心意你慈爱，主耶稣，我如此感恩都因你丰盛恩典。感谢耶稣，感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这因着你恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。感谢耶稣，耶稣，耶稣，感谢耶稣，这你的恩典，使我能为你活，我赞美你直到永远。Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengucapkan syukur pada Tuhan kita atas semua berkat dan penyertaan Tuhan dalam hal kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan juga semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita minta ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari sama-sama kita buka suara, kita ucap syukur dan kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan kasih setiap penyertaan-Mu
yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, sampai pada detik hari ini, walaupun kami dalam kehidupan yang sangat sulit saat ini dalam masa-masa pandemi, tapi kami boleh melihat penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya, yang selalu menyertai kami ya Bapa. Kami bersyukur atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami setiap orang yang masih boleh bernafas, yang masih boleh hidup ya Bapa. Kami boleh bersyukur ya Bapa atas pernyataan-Mu yang selalu menyertai kami, yang selalu menghibur kami, sehingga kami selalu mempunyai pengharapan bahwa hari-hari akan datang, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak akan membiarkan kami sendirian. Ya Bapa yang di surga, kami juga bersyukur atas keluarga yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh satu dengan lainnya saling menguatkan di dalam keluarga kami. Terlebih lagi ya Bapa, kami bersyukur bahwa kami bukan hanya hidup di dunia ini dalam terdiri dari keluarga yang kecil, tapi kami adalah keluarga besar dalam keluarga kerajaan Allah. Kami boleh bersyukur ya Bapa, kami boleh mengenal satu dengan lainnya di dalam kasih Engkau, sehingga kami di antara orang-orang percaya, kami boleh saling mendoakan satu dengan lainnya ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami juga bersyukur sampai hari ini kami boleh menikmati pekerjaan yang ada, usaha yang ada. Itu semua karena berkat dan anugerah yang Kau senantiasa berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk bagi kami yang masih boleh sampai saat ini bersekolah, boleh menikmati pendidikan yang ada. Itu juga semua karena berkat dan anugerah daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Tidak mungkin kami sebutkan satu demi satu semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Kami senantiasa Engkau berkati dan Engkau lindungi ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, terlepas daripada semuanya itu ya Bapa, kami adalah manusia yang biasa. Kami juga tahu kelemahan kami ya Bapa. Dalam banyak hal ya Bapa, banyak sekali kelakuan kami, banyak sekali perkataan kami yang tanpa kami sadari, terkadang kami mendukakan Engkau, melukai hatimu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memaafkan kami dan mengampuni kami ya Bapa. Kami mohon ampun untuk seluruh perbuatan yang tidak menyenangkan kepadamu ya Bapa. Terlebih lagi ya Bapa dalam kata-kata kami, yang terkadang kami mencemarkan namamu, dan terkadang kami tidak memberikan contoh teladan bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipercaya kepadamu ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, ampunilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh Engkau layakkan untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa sekali lagi, dan mohon pengampunanmu bukan hanya kepada kami, tapi juga kepada keluarga kami, pada orang-orang yang kami kenal ya Bapa. Ampunilah kesalahan kami ya Bapa. Seperti yang Engkau juga selama mengajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami, bahwa kami juga harus mengampuni orang bersalah kepada kami. Biarlah ya Bapa, berikanlah kami kerendahan hati sekali lagi, kami boleh datang ke hadapan-Mu, kami boleh menghadap kepada Engkau, kami boleh bereskan semua dosa-dosa yang ada, kami boleh bereskan semua kebencian yang ada, kami boleh bereskan semua gejolak dalam hati kami ya Bapa, sehingga kami boleh datang betul-betul ke hadapan-Mu dengan puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, sekali lagi ya Bapa, kami bersyukur untuk seluruh berkat, untuk seluruh penghiburan, untuk seluruh pengharapan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sampai detik ini, sampai saat ini, masa-masa daripada pandemi COVID-19 ini sampai hari ini juga masih belum reda. Di sana sini kita melihat masih ada terjadi peningkatan penyebaran daripada virus ini. Dan kabar baiknya, akhir-akhir ini kita melihat bahwa vaksin sudah mulai ditemukan satu demi satu. Mari kita sama-sama mendoakan kiranya Tuhan boleh campur tangan, Tuhan boleh memberkati semua vaksin yang sudah ditemukan itu boleh dipergunakan untuk masyarakat dunia, terutama kita yang di Indonesia. Tuhan boleh bercampur tangan melalui vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah nantinya, itu boleh memberikan manfaat kehidupan bagi kita semuanya. Mari kita mendoakan hal ini, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana bagi para peneliti, bagi para ilmuwan, bagi para medis, mereka boleh bekerja lebih keras lagi, sehingga obat-obatan dan vaksin yang mereka temukan itu boleh bermanfaat untuk kesejahteraan dan kedamaian kita.
Demikian juga untuk hal kedua, kita ingin mendoakan atas yang telah proses pilkada yang sudah dilaksanakan di Kota Medan, yaitu yang telah terpilih oleh perhitungan cepat, yaitu Saudara Bobi Nasution yang terpilih sebagai Wali Kota Medan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan, boleh memberkati beliau, sehingga beliau boleh bekerja dengan ketulusan hati, dengan hati yang takut akan Tuhan, dan boleh Tuhan berkati, sehingga beliau ditambahkan hikmat dan bijaksana dalam memimpin Kota Medan ini. Kemudian yang terakhir yang Bapak Ibu, kita ingin mendoakan dalam hal ini untuk negara kita, yaitu masalah bencana alam yang akhir-akhir ini kita lihat, terutama di Kota Medan khususnya, yaitu bencana kebanjiran. Kita tahu masuk dalam bulan Desember ini, banyak sekali bencana alam yang kita hadapi, baik bencana longsor, kebanjiran, dan beberapa tempat di negara Indonesia, beberapa bagian juga terjadi gempa bumi. Kiranya Tuhan juga campur tangan, Kau memberkati setiap orang-orang yang percaya takut akan Tuhan. Tuhan boleh luputkan itu semuanya daripada mereka. Mari kita sama-sama buka suara untuk mendoakan 3 hal ini. Yang pertama vaksin, yang kedua wali kota yang terpilih, dan juga korban banjir dan bencana alam. Ya Bapa yang di surga, pada saatnya Bapa, kami tahu bahwa kami belum selesai daripada masa pandemi ini ya Bapa. Tapi puji dan syukur kami panjatkan padamu ya Bapa. Kami tahu bahwa akhir ini sudah ditemukan beberapa vaksin yang bahkan sampai saat ini sudah memasuki tahap untuk didistribusikan, sehingga boleh dipakai vaksin ini untuk diberikan kepada masyarakat luas, dan itu boleh menjadi sebuah kabar gembira bagi kami setiap manusia yang ada di muka bumi ini ya Bapa, sehingga kami boleh terhindarkan daripada terpaparnya virus ini. Ya Bapa yang di surga, kami tahu ini semua adalah perjalanan yang panjang, perjalanan yang sulit, tapi bagimu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau campur tangan, Engkau pimpin ya Bapa, sehingga setiap vaksin yang didistribusikan, setiap vaksin yang dipakai di dunia ini, itu betul-betul bermanfaat, membawa faedah, membawa kesejahteraan, kedamaian bagi dunia ya Bapa. Terlebih lagi ya Bapa untuk Indonesia ya Bapa. Kami tahu bahwa Indonesia mempergunakan vaksin Sinovac dibuat dari ARC, Engkau boleh memberkati ya Bapa, sehingga setiap orang boleh memakainya dan terhindar daripada efek-efek samping yang negatif, dan semuanya boleh mendapatkan manfaat daripadanya dan juga memperoleh kesehatan daripada vaksin ini. Ya Bapa yang di surga, kami juga serahkan seluruh tenaga medis yang ada, seluruh ilmuwan yang ada, seluruh peneliti yang ada. Kiranya mereka Engkau berkati, tambahkan hikmat dan bijaksana daripada Engkau ya Bapa, tambahkan kesehatan kepada mereka, sehingga semua penemuan mereka itu boleh membawa dampak damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Ya Bapa yang di surga, kedua kami ingin doakan untuk wali kota yang terpilih dari hasil pilkada pemilihan cepat, yaitu Saudara Nasution, Bobi Nasution. Kiranya Engkau juga memberkati beliau, Kau tambahkan hikmat dan bijaksana-Mu ya Bapa, sehingga boleh memimpin Kota Medan ini sehari demi sehari menjadi kota yang lebih religius, kota yang lebih aman, kota yang lebih indah untuk kami tinggali. Ya Bapa yang di surga, semua permasalahan Kota Medan ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Kau yang campur tangan, Kau yang pimpin selalu ya Bapa, Engkau yang berkati. Ya Bapa yang di surga, terakhir ini ya Bapa, kami lihat keadaan negara kami. Boleh katakan bahwa kami memasuki masa-masa yang sangat rentan dengan bencana yang ada. Kami tahu di bulan 12 ini memasuki musim pancaroba ya Bapa, terutama di bagian beberapa daerah yang curah hujan yang cukup tinggi. Beberapa tempat terjadi tanah longsor, kebanjiran, dan bahkan juga ada beberapa tempat juga terjadi gempa bumi. Ya Bapa yang di surga, kami mohon pengasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon penyertaan dan penghiburan daripada Engkau ya Bapa. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang mengalami bencana, Engkau boleh hiburkan, Engkau berikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi permasalahan percobaan dalam kehidupan ini ya Bapa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur bagi kami yang Engkau tetap berikan kesehatan, keselamatan ya Bapa. Engkau tetap bekerja di dalam dunia ini, kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Walaupun terkadang ya Bapa kami merasa Engkau sangat jauh, Engkau diam, padahal kami tahu dan yakin dan percaya Engkau selalu ada di dalam. Walaupun Engkau diam, tapi Engkau tetap bekerja.
Ya Bapa di surga, berikanlah kami iman di dalam hati kami, supaya kami tetap pegang teguh kepercayaan kami ini, sehingga kami punya pengharapan dan masa depan yang cerah. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami. Apapun situasi nanti yang ke depannya akan kami hadapi ya Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau boleh memberkati kami, Engkau memberikan kami keteguhan hati. Terkadang walaupun jalan yang sangat susah, kekelaman yang harus kami lalui, pencobaan yang begitu berat yang harus kami lalui, tapi Bapa, kami yakin Engkau telah menjanjikan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Setiap orang yang berbeban berat, yang letih, lesu, Engkau katakan datanglah, maka Engkau akan memberikan kelegaan baginya. Ya Bapa di surga, ini janji-Mu, kami pegang ya Bapa. Kami ingin Engkau menyertai kami. Kami boleh merasakan dampak daripada ketekunan kami, keimanan kami, yang boleh kami pegang teguh dengan percaya kepada-Mu. Ya Bapa di surga, sekali lagi ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menyertai kami. Dengarlah seruan doa kami ini ya Bapa, karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh kasih setia, Engkau Allah yang begitu sabar, Engkau Allah yang selalu mendengarkan keluhan daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, sekali lagi kami panjatkan puji syukur kami rindu Engkau boleh menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali mengangkat sebuah pujian. Juni Iwai. Juni Iwai, 在天上我还能有谁？祝你意外，在地上我别无牵连。祝你意外，谁能擦干我的眼泪？祝你意外，谁能带给我的安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。如你以外，在天上我还能有谁？如你以外，在地上我别无牵连。如你以外，谁能擦干我的眼泪？如你以外，谁能带给我的安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita ingin mendoakan untuk GMI Konta Pengembangan sementara ini. Mari sama-sama kita mendoakan untuk GMI Konta Pengembangan sementara ini, untuk seluruh pimpinan distriknya, agar Tuhan senantiasa memberkati dengan kesehatan. Tuhan boleh memberikan hikmat dan bijaksananya dalam memimpin setiap distrik yang ada. Terutama kita mendoakan pimpinan KPS kita, Pendeta Tahir Wijaya. Tuhan juga boleh memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga hikmat dan bijaksana dalam memimpin GMI KPS ini. Kami tahu bahwa GMI KPS ini punya pekerjaan yang luas, yang banyak yang harus dilakukan. Tanggung jawab begitu besar di antara para pemimpin ini. Banyak masalah
masalah dalam gereja yang ada, dan mereka boleh menyelesaikannya dengan pimpinan Tuhan. Yang kedua, kita doakan persiapan Natal gereja-gereja yang akan dilakukan secara online, maupun ada beberapa gereja yang sudah mempersiapkan untuk dilakukan secara onsite. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan memberikan kesehatan kepada setiap yang merayakannya, dan juga menjagai setiap kesehatan yang ada sehingga boleh terhindar dari terpaparnya COVID-19. Yang ketiga, kita boleh mendoakan untuk PKMI yang ada di dalam GMI, naungan GMI KPS. Kita tahu pemerintah mewacanakan bulan Januari nanti akan dilakukan pembelajaran secara onsite. Tapi kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat bagi setiap PKMI yang ada, bagaimana harus mengambil keputusan sehingga protokol kesehatan dan juga keselamatan daripada murid-murid dan guru-guru yang ada boleh diutamakan. Terlebih lagi, kami boleh melalui sekolah-sekolah tidak berhenti, walaupun dalam situasi seperti ini boleh tetap menyampaikan firman Tuhan dan menginjili murid-murid yang ada. Mari kita sama-sama membuka suara mendoakan GMI kontak kita dan permasalahan yang ada di dalamnya, yaitu para pemimpin, ketua, pemimpin distrik, persiapan Natal, gereja-gereja yang ada di GMI KPS, dan juga PKMI yang ada dalam GMI KPS. Mari kita buka suara. Terima kasih Bapak yang di surga. Pada saatnya Bapak, kami ingin berseru kepadamu. Kami ingin Engkau melihat setiap pribadi kami ya Bapak, yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di dalam Gereja Metodis Indonesia Kota Pengembangan sementara ini ya Bapak. Kami tahu kami semuanya adalah manusia yang terbatas. Kami semuanya adalah punya kelemahan. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, dengan mengandalkan Engkau dan dengan mempersiapkan diri kami untuk selalu menjaga kekudusan kehidupan kami, maka kami percaya Engkau tidak akan henti-hentinya untuk memakai kami setiap orang yang ada terlibat dalam pelayanan di dalam Gereja Metodis Indonesia Kota Pengembangan sementara ini, untuk Engkau berkati, untuk Engkau pimpin, untuk melakukan pekerjaan pelayanan-Mu yang hari demi hari semakin berat tantangannya. Tapi kami yakin ya Bapak, dengan campur tangan-Mu, dengan mengandalkan Engkau, kami akan dimampukan untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi-Mu, sehingga semua orang yang telah Engkau percayakan kepada kami untuk kami layani, boleh kami layani dengan sungguh-sungguh, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Terlebih lagi ya Bapak, kami mendoakan untuk para pemimpin distrik yang ada di dalam GMI KPS ini, Engkau menyertai mereka, Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau ya Bapak, sehingga mereka pemimpin-pemimpin distrik ini boleh memimpin gereja-gereja yang ada di bawahnya sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka boleh mengarahkan, mereka boleh menginstruksikan, mereka boleh memimpin, mereka boleh bersama-sama dengan setiap gereja yang ada di bawah mereka untuk bersama-sama melayani, sehingga nama-Mu boleh kami permuliakan ya Bapa, dan kami boleh merasakan kasih setia daripada Engkau. Demikian juga ya Bapa, kami mendoakan pemimpin atau ketua daripada GMI Kota Pengembangan sementara Pendeta Tahir Wijaya. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau juga boleh mengurapi beliau, tambahkan kesehatan, hikmat dan bijaksana daripada Engkau, sehingga seluruh program pelayanan yang sudah dicanangkan, yang sudah diwacanakan, semua boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa di surga, semuanya ini kami rencanakan adalah di dalam nama Engkau. Kiranya Engkau campur tangan, Engkau yang memimpin, Engkau memuluskan, dan semuanya terpulang untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa di surga, dan juga kami mendoakan gereja-gereja yang ada dalam GMI KPS ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan perayaan Natal. Kami boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, di mana Engkau sudah memberikan anak-Mu yang satu-satunya bagi kami, supaya kami boleh hidup, kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Ya Bapa yang di surga, setiap persiapan yang sudah dilakukan untuk perayaan Natal baik secara online maupun onsite, Engkau yang campur tangan, sehingga melalui perayaan ini kami boleh diingatkan kembali akan kasih setia-Mu, akan anugerah-Mu ini ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami tahu Bapa, dalam masa-masa pandemi ini tidak gampang bagi kami untuk melakukan kegiatan, namun semuanya tidak mengurangi makna daripada Natal yang akan kami rayakan, supaya kami mengerti
bahwa Engkau adalah Tuhan yang Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa yang di surga, kami juga mendoakan sekolah-sekolah yang ada di dalam GMI Naungan GMI Kapes ini ya Bapa. Kami tahu sebentar lagi masuk bulan Januari yang akan mulai dilakukan untuk pembelajaran onsite. Kiranya Engkau boleh campur tangan, Engkau memberikan hikmat dan bijaksana bagi setiap PKM yang ada dalam mengambil kebijakan, sehingga kami boleh memutuskan kapan kami harus melakukan pembelajaran secara onsite. Engkau yang campur tangan, Engkau memberikan kami hikmat ya Bapa, sehingga keputusan yang kami ambil adalah yang terbaik bagi semuanya dan damai sejahtera bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Ya Bapa yang di surga, sekali lagi Engkau boleh pakai sekolah-sekolah yang ada, itu juga sebagai ladang pengabaran Injil ya Bapa. Sehingga setiap murid yang ada juga kami tidak lupa selalu kami memberikan mereka makanan rohani, sehingga mereka juga bertumbuh dalam kerohanian mereka. Dan mereka bagi yang belum percaya kepada Engkau, mereka boleh mengenal Engkau dan boleh percaya kepada Engkau. Kiranya melalui momen Natal ini, pada saat sekolah-sekolah juga merayakan Natal, Kau boleh pakai dengan luar biasa mengabarkan kabar sukacita ini, sehingga setiap orang boleh merasakannya, boleh melihat, boleh mengalami, dan mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel yang benar-benar menyertai kami senantiasa sampai sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, terpujilah Engkau, seluruh permasalahan dalam GMI Kapes ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Sekali lagi ya Bapa, berikanlah kami setiap pribadi, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya juga, sebuah kerelaan hati, kerendahan hati untuk melayani-Mu, bersatu hati ya Bapa, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan, terutama di Sumatera Utara, di kota Medan ini, kami boleh dijadikan terang dan garam di dunia, di kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saat ini ya Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan untuk gereja MDC kita sendiri. Nanti pada tanggal 25 Desember ini akan diadakan kegiatan ibadah Natal, di dalamnya nanti ada kegiatan baptisan. Mari kita doakan untuk dua saudara-saudari kita, yaitu Milata dan Oswald, yang akan dibaptis pada tanggal 25 ini. Kiranya Tuhan boleh senantiasa meneguhkan iman mereka pada saat mereka menjawab dan memberikan diri untuk dibaptis. Tuhan boleh senantiasa menyertai mereka dan memegang mereka sepanjang kehidupan mereka. Tidak lupa juga Bapak Ibu, saya ajak mari kita sama-sama untuk mendoakan jemaat-jemaat yang ada di MDC, jemaat-jemaat lansia, agar tetap selalu sehat, mereka selalu diberikan sukacita, dan juga kiranya anak cucu mereka boleh senantiasa berbakti dan menyayangi mereka. Kita tahu dalam masa-masa yang sulit ini tidak ada hal yang mudah bagi kita untuk kita lewati. Tapi biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang sebentar lagi kami akan rayakan dalam bentuk Natal yang sederhana. Kiranya itu boleh membuat damai sejahtera bagi kita semuanya. Demikian juga halnya untuk para pemuda remaja yang ada di gereja kita ini. Kita juga mohon Tuhan, kiranya senantiasa memberikan mereka kerohanian yang bertumbuh. Mereka boleh menikmati sebuah pertumbuhan rohani, mereka boleh belajar, mereka boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, terutama untuk masa depan mereka. Kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang boleh memimpin mereka, dan bagi mereka yang sedang dalam masa-masa mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan juga mau memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pasangan hidup yang Tuhan pimpin, yang Tuhan pilih, dan Tuhan boleh menyertai mereka. Apapun pergumulan mereka, kita serahkan dalam tangannya. Demikian juga untuk jemaat-jemaat yang lain, yang kita tahu bahwa mereka dalam pergumulan, kita juga boleh mendoakan mereka. Mari sama-sama kita buka suara kita untuk mendoakan beberapa hal dalam gereja MDC ini. Terima kasih Bapak yang di surga, pada saatnya Bapak, kami kembali ke hadapan-Mu ya Bapak. Kami mendoakan untuk saudara-saudari kami yang akan dibaptis pada tanggal 25 Desember ini ya Bapak. Ada saudari Milata dan juga saudara Oswald ya Bapak, kiranya Kau campur tangan. Yang mereka sudah menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Mereka sudah menyerahkan diri mereka untuk menjadi mengakui bahwa Engkau satu-satunya juru selamat mereka. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menyertai kehidupan mereka, Engkau matraikan nama mereka ya Bapak. Sehingga mereka boleh Engkau pakai sepanjang kehidupannya, dan mereka boleh dimenangkan selalu dalam pencobaan
dalam pergumulan hidup, perjalanan hidup mereka. Ya Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi dalam tangan-Mu, Kau senantiasa memegang dan meneguhkan iman mereka ya Bapa. Demikian juga ya Bapa, pada saat ini ya Bapa, kami doakan untuk jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja MDC ini ya Bapa. Kau yang campur tangan ya Bapa. Kami tidak tahu satu persatu apapun pergumulan mereka. Tapi kami yakin ya Bapa, setiap pribadi pasti punya pergumulan pribadi masing-masing. Kiranya Kau campur tangan, Kau menyertai mereka ya Bapa. Kau boleh jawab doa-doa mereka. Terutama untuk jemaat lansia ya Bapa. Kami tahu masa-masa yang sulit ini tidak gampang bagi mereka untuk melewati hari demi hari, melewati hari-hari mereka dalam keadaan di rumah maupun ada yang dalam masa isolasi mandiri. Ya Bapa yang di surga, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau campur tangan. Berikanlah damai sejahtera-Mu, Kau boleh menyertai mereka, memberkati anak cucu mereka, sehingga mereka boleh bersekutu di dalam nama Engkau, dan mereka boleh merasakan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Ya Bapa di surga, berikanlah semua anak cucunya sebuah pengertian bahwa saat inilah selama orang tua mereka masih hidup, inilah waktunya untuk wujudkan kasih mereka. Bukan pada saat mereka sudah tiada ya Bapa. Berikanlah hati mereka untuk selalu mengasihi, selalu ingat akan orang tua mereka, sehingga mereka boleh menyenangkan hati orang tua mereka, dan mereka boleh berbakti kepada orang tua mereka. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga ingin mendoakan para remaja, pemuda remaja di gereja kita ya Bapa. Kami tahu masa-masa remaja adalah masa-masa pertumbuhan. Banyak sekali dalam hal ini mencari jati diri. Ada yang jatuh pada pilihan yang salah, ada yang jatuh pada pilihan yang benar. Namun semuanya itu ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pimpin mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka tidak ada yang salah jalan, sehingga mereka dalam kehidupan menentukan kehidupan masa depan mereka boleh di bawah pimpinan Tuhan, dan mereka boleh memperoleh damai sejahtera daripada Engkau, dan boleh memperoleh sukacita daripada Engkau. Ya Bapa yang di surga, bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau memberikan mereka pilihan yang terbaik, sehingga mereka boleh memilih pasangan mereka adalah pasangan untuk seumur hidup mereka yang menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan mereka sekali lagi, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Kau yang pimpin, Engkau yang menyertai. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali angkat pujian ini, bahwa selain Tuhan, siapa lagi yang bisa kita andalkan? Hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Dialah yang akan mengangkat beban mata air kita, kesedihan kita, pergumulan kita. Tuhan akan jawab itu semua. Mari kita angkat pujian ini dan kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无牵连。除你以外，谁能擦干我的眼泪？除你以外，谁能带给我的安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的福分，直到永远。除你以外，在天上我还能有谁？除你以外，在地上我别无牵连。除你以外，谁能擦干我的眼泪？除你以外，谁能带给我的安慰？虽然我的肉体和我的心肠渐渐地衰退，
但是神是我心里的力量，是我的部分，直到永远。虽然我的肉体和我的心啊，渐地衰退，但是神是我心里的力量，是我的部分，直到永远。Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah pada kebaktian doa. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Secara khusus pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Taurat yang keempat. Sebelum itu mari saudara kita bersama-sama merendahkan diri kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan Engkau memberikan kepada kami hikmat pengertian, sehingga setiap kami dapat mengikuti dan dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini. Dan Tuhan, biarlah setiap kami boleh mengalami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini dalam keterbatasannya untuk dapat menguraikan secara sederhana, secara jelas sehingga boleh mudah untuk dipahami oleh seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, puji syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Saudara setelah menemukannya silakan boleh perhatikan, kita boleh membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, hukum Taurat yang keempat berbunyi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa sih hari Sabat itu? Mungkin saudara sudah pernah mendengar dan belajar tentang hari Sabat. Tapi mungkin ada sebagian di antara saudara yang belum pernah mendengarkan atau sudah lupa atau kurang mengerti tentang hari Sabat. Nah saudaraku, kata Sabat itu saudaraku berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Syabat. Mirip ya, Sabat dengan Syabat. Nah, kata ini saudaraku diterjemahkan di dalam bahasa Inggris to teach, atau dalam bahasa Indonesia artinya untuk
berhenti. Nah, saudaraku, jadi tidak susah untuk dipahami. Syabat itu artinya adalah untuk berhenti. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, mungkin saudara bertanya, berhenti dari apa, contoh? Untuk berhenti dari apa? Syabat artinya berhenti dari bekerja. Pekerjaan apa? Segala macam pekerjaan yang rutin kita lakukan, kita mesti berhenti dari pekerjaan itu, saudaraku. Saudara, 6 hari lamanya Tuhan bekerja menciptakan langit dan bumi, beserta dengan seluruh isinya. Pada hari yang ketujuh, Tuhan berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian pasal 2 ayat 2-3 berkata seperti ini. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku, kitab Kejadian ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Setelah selesai menciptakan langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya, dikatakan saudaraku dengan sangat jelas sekali, pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Allah berhenti bekerja pada hari yang ketujuh. Pekerjaan apa? Pekerjaan penciptaan langit, bumi beserta seluruh isinya itu. Nah, saudaraku, kitab Keluaran pasal 20 ayat 9-11 di sana menjelaskan bahwa pola yang dipakai Allah bekerja selama 6 hari, berhenti pada hari yang ketujuh, juga menjadi pola yang diterapkan Allah dalam kehidupan umat Israel. Di sana dikatakan 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudaraku, bekerja selama 6 hari, lalu berhenti bekerja dari segala pekerjaan rutin pada hari yang ketujuh. Saudara, kita perlu untuk betul-betul mengingatnya bahwa itu merupakan rancangan Tuhan. Bahwa itu merupakan siklus kehidupan yang Tuhan berikan untuk manusia. Rancangan dan siklus itu Tuhan jadikan sebuah perintah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu hari perhentian, hari peristirahatan yang diberkati dan yang dikuduskan Tuhan. Saudaraku, Tuhan menghendaki umatnya Israel mengingat dan menguduskan hari Sabat. Saudara, apa artinya kata mengingat? Kata mengingat bukan sekedar mengetahui, saudaraku. Juga bukan untuk melupakan. Kata mengingat artinya, saudaraku, kita betul-betul harus
menjadikannya sebagai sebuah tanda di dalam hidup kita. Untuk kita lakukan dengan setia. Mengingat, bukan hanya mengetahui, bukan untuk melupakan, tetapi kita betul-betul menjadikannya sebuah tanda untuk kita lakukan dengan setia di dalam hidup kita. Lalu apa artinya kata menguduskan? Nah, saudaraku, kata menguduskan di sini artinya adalah kita menjadikan hari Sabat sebagai hari yang khusus di dalam kehidupan kita. Dibandingkan hari-hari yang lainnya, kita menjadikan Sabat itu sebagai hari yang khusus. Itu arti menguduskan. Nah, Tuhan, saudaraku, ingin agar kita betul-betul mengingat dan menguduskannya. Kata ingatlah dan kuduskanlah ini bukan sebuah opsi atau pilihan. Ini merupakan sebuah perintah, saudaraku. Artinya apa? Ini merupakan sebuah keharusan untuk kita lakukan, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari yang Tuhan berikan untuk kita agar berhenti bekerja dari segala pekerjaan yang rutin. Itu adalah hari perhentian. Itu adalah hari peristirahatan. Hari itu adalah hari yang khusus dijadikan oleh Tuhan. Agar apa? Agar orang Israel berhenti dari segala pekerjaan rutinnya. Beristirahat dan menggunakan waktu itu untuk mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, Sabat juga menjadi hari di mana Israel itu beribadah kepada Allah. Saudaraku, pada hari Sabat, saudaraku, bangsa Israel itu diingatkan untuk fokus pada Tuhan dan juga segala pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan menciptakan langit bumi beserta seluruh isinya. Hal ini perlu untuk diingat. Pada hari ini mereka juga diajak untuk mengingat akan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karya apa? Karya Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Saudaraku, di tanah Mesir, bangsa Israel menjalani kehidupan perbudakan. Mereka juga dipaksa untuk bekerja tanpa beristirahat. Tidak ada hari perhentian, tidak ada peristirahatan bagi mereka di tanah Mesir ketika mereka menjadi budak Firaun. Nah, saudaraku, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir itu. Setelah mereka dibebaskan melalui Nabi Musa, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Di dalam hukum Taurat itu, pada hukum Taurat yang keempat, Tuhan katakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Supaya apa, saudaraku? Bangsa Israel yang dahulu tidak punya perhentian dan peristirahatan di tanah Mesir. Mereka sekarang mempunyai waktu perhentian, waktu peristirahatan. Mereka boleh berhenti beristirahat dari jerih lelah mereka melakukan pekerjaan rutin sehari-hari. Dan waktu itu Tuhan ingin agar bangsa ini mengingat akan Tuhan dan segala perbuatan baik Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, hukum Taurat yang keempat jelas sekali diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel agar mereka mengingat dan menjadikan Sabat sebagai hari yang khusus bagi Tuhan dan juga bagi diri mereka sendiri. Saudaraku, perintah ini begitu penting, saking pentingnya perintah ini bahkan
ditekankan kembali di kitab Keluaran pasal 31 ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat, pastilah ia dihukum mati. Saudara, ada konsekuensi bagi orang-orang yang melanggar hukum ini. Dikatakan pastilah ia dihukum mati. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan agar orang Israel itu betul-betul memperhatikan untuk mengingat dan menguduskan hari sabat itu. Lalu dilanjutkan di ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Saudara lihat bahwa hari sabat itu demikian penting. Saking pentingnya ditekankan kembali di kitab Keluaran pasal 31 ini. Inilah makna hari sabat, saudaraku, yaitu hari perhentian, hari peristirahatan, hari di mana orang Israel diajak untuk mengingat akan Tuhan dan segala perbuatan baik Tuhan di dalam kehidupan mereka. Lalu saudaraku, apakah kita sebagai orang Kristen pada waktu sekarang ini wajib memelihara hari sabat seperti orang-orang Israel? Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata, saudaraku, Tuhan katakan dengan sangat jelas sekali, saudaraku, di kitab Matius pasal yang kelima ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi apa artinya, saudaraku? Artinya Tuhan Yesus katakan, hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan, bahkan yang paling kecil pun tidak boleh ditiadakan. Tuhan berkata dia datang bahkan untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi sama seperti orang Israel, saudaraku, kita pun memiliki kewajiban untuk memelihara hari Sabat. Hari di mana kita itu beristirahat, berhenti dari segala pekerjaan rutin kita. Hari di mana kita mengingat dan menjadikan hari Sabat sebagai hari khusus. Kita itu beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, jika orang Israel memperingati hari Sabat pada hari Sabtu, yaitu hari ketujuh, nah di sini ada perbedaan dengan kita orang-orang Kristen. Di mana letak perbedaannya, saudaraku? Letak perbedaannya, saudaraku. Orang Israel memperingati hari Sabat pada hari yang ketujuh. Sementara orang Kristen memperingati hari Sabat pada hari yang pertama. Lalu pertanyaannya, saudaraku, mengapa Sabat Kristen dilakukan pada hari pertama?
bukan hari ketujuh seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Saudaraku, Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka itu sangat taat dan setia memelihara hukum Taurat. Dan mereka juga menjalankan hari Sabat pada hari yang ketujuh. Namun saudaraku, setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, lalu dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Hari yang ketiga itu adalah hari Minggu, atau disebut juga sebagai hari yang pertama. Nah saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang pertama itu saudaraku disebut sebagai hari Tuhan. Sejak waktu itulah saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus menetapkan hari pertama itu menjadi hari untuk berhenti bekerja, beristirahat, dan waktu itu dipakai untuk mengingat akan Kristus dan segala karya yang Kristus perbuat di dalam kehidupan kita. Yaitu ketika Kristus menjadikan kita di hari yang pertama itu sebagai ciptaan yang baru. Jadi saudaraku, hari Sabat orang Israel dengan hari Sabat orang Kristen itu sama-sama memiliki kemiripan. Tetapi juga ada perbedaannya. Kemiripannya apa? Hari Sabat Israel dan hari Sabat Kristen sama-sama merupakan hari perhentian. Sama-sama merupakan hari peristirahatan. Sama-sama merupakan hari khusus di mana kita diajak untuk mengingat akan Tuhan dan segala kebaikan Tuhan. Tetapi perbedaannya saudaraku, orang Israel memperingati hari Sabat pada hari yang ketujuh, yaitu hari Sabtu. Sementara orang Kristen memperingati hari Sabat itu pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu atau hari Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan pada hari yang pertama itu dia menjadikan setiap orang percaya sebagai ciptaan yang baru. Nah saudaraku, inilah hari perhentian kita, yaitu hari Minggu, hari pertama, harinya Tuhan Yesus Kristus. Kitab Injil berkata, Kristus dialah Tuhan atas hari Sabat. Oleh karena itu, saudaraku, pada malam hari ini saya ingin mengingatkan dan sekaligus mengajak saudara sekalian agar kita betul-betul memelihara hari Sabat yang Tuhan berikan untuk kita. 6 hari lamanya Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita untuk bekerja dan melakukan segala jenis pekerjaan rutin. Tuhan berikan 1 hari untuk kita berhenti, 1 hari untuk kita beristirahat, dan 1 hari itu Tuhan ingin kita khususkan untuk beribadah kepada Dia dan juga untuk bersekutu dengan sesama saudara kita seiman. Nah, saudaraku, hari Sabat adalah hari Kristus. Dialah pusat hari Sabat. Dialah pusat perhentian dan peristirahatan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tatkala kita memasuki hari Sabat dan memperingati hari Sabat, ingatlah siapa yang menjadi fokus dari hari Sabat itu. Fokus dari hari Sabat adalah Kristus yang sudah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk dapat senantiasa mengingat dan menguduskan hari Sabat di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami tidak dengan serius memelihara hari Sabat di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, setiap kami boleh kembali diingatkan
dan juga mengambil komitmen untuk memelihara hukum yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu mengingat dan menguduskan hari Sabat di dalam hidup kami. 6 hari lamanya Engkau sudah memberikan kepada kami waktu untuk bekerja. 1 hari Engkau memberikan waktu kepada kami agar berhenti dari semua jerih lelah itu, beristirahat dan menggunakan waktu yang khusus itu untuk berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama kami. Biarlah kami boleh menggunakan waktu itu betul-betul ya Tuhan, menghargai waktu itu betul-betul untuk dapat memulihkan diri kami dari semua jerih lelah dan juga beribadah serta bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Ini doa kami Tuhan, berkati kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan. Engkau adalah Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Sebelum kita mendoakan untuk keluarga yang ada dalam jemaat ini, demikian juga untuk jemaat-jemaat yang sakit dan pergumulan kita. Mari kita serahkan pada Tuhan, satu-satunya yang bisa kita percaya, satu-satunya yang kita andalkan. Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, dan sumber kedamaian kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, mari kita mendoakan untuk keluarga kita. Keluarga yang ada di jemaat MDC. Yang pertama kita doakan untuk keluarga Ibu Wong Oilien. Kiranya Tuhan menyertainya, Tuhan senantiasa memberkatinya, dan memberikan kesehatan kepadanya. Kita juga mendoakan untuk saudari Yuli Nur Salim. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati masa depan dan pekerjaannya. Yang ketiga, kita ingin mendoakan keluarga saudari Julianti. Ya, Tuhan juga memberikan perhatian khusus untuk studi anak-anaknya. Mari kita buka suara untuk mendoakan ketiga hal ini terlebih dahulu. Ya Bapa di surga, pada saatnya Bapa, kami doakan untuk keluarga besar daripada Ibu Wong Oilien. Kau boleh campur tangan ya Bapa. Kau boleh memberkati anak-anaknya dan termasuk juga cucu-cucunya ya Bapa. Dan juga untuk kesehatan ibu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau boleh memberkatinya, memberikan kesehatan padanya. Dalam setiap pergumulan kehidupan yang Kau menyertainya, bahwa pengharapannya tidak akan terputus, pengharapannya selalu menyertai. Kau selalu memberikan damai sejahtera daripada Engkau kepadanya. Dan juga kesehatan untuk suaminya ya Bapa, kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Kau juga boleh memberkatinya dalam usia-usia mereka, di usia senja ini ya Bapa. Kau tetap memberikan damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau. Demikian juga untuk saudari Yuli Nur Salim ya Bapa, untuk pekerjaan yang baru. Kiranya Engkau boleh memberkatinya,
sehingga boleh betah dalam pekerjaan ini, dan juga Tuhan boleh menyertainya, memberikan pengharapan masa depan yang cerah baginya ya Bapa. Untuk seluruh kehidupan perjalanannya, Kau yang berkati, Kau yang campur tangan di dalamnya. Demikian juga untuk keluarganya ya Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk papa mamanya, untuk adiknya, Kau juga yang berkati pekerjaan mereka dan kehidupan mereka ya Bapa. Ya Bapa di surga, keluarga Julianti kami juga serahkan dalam tangan-Mu, khususnya untuk studi anak-anaknya, Kau yang campur tangan di dalamnya, sehingga dalam masa-masa mereka, pertumbuhan mereka, Kau boleh senantiasa menyertai dan memberkati mereka juga ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita tahu satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saat ini kita ingin mendoakan untuk saudari Grace Tigan. Kiranya Tuhan boleh campur tangan memberkatinya dalam masa pemulihan sakitnya. Tuhan boleh memimpinnya. Demikian juga kita ingin mendoakan untuk saudara Liman Kong. Tuhan juga menyertainya, Tuhan juga boleh memulihkannya. Dan terakhir, mari saudara-saudari tetap doakan untuk kesehatan saya sendiri. Tuhan juga campur tangan dalam pemulihan. Dan yang terakhir, tidak lupa, mari kita doakan, ambil waktu sejenak untuk pergumulan kita masing-masing, pergumulan dari keluarga kita masing-masing. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan. Tuhan adalah sekali lagi sumber pengharapan kita, sumber kekuatan dan sumber kedamaian yang bisa kita andalkan, yang bisa kita percaya. Karena dialah sumber daripada kekuatan kita untuk memberikan penyembuhan dan pemulihan. Berserulah kepadanya ya Bapak Ibu. Mari kita buka suara. Kita doakan untuk saudara-saudari kita yang sakit dan juga pergumulan kita masing-masing. Ya Bapak yang di surga, sesuai dengan lagu yang kami panjatkan ya Bapa. Kami tahu ya Bapa, Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya yang bisa kami percaya. Karena tidak ada yang lain, kuasa yang lain yang melebihi daripada kuasa-Mu. Kami tahu Bapa, bahwa semua telah Engkau tanggung di dalam kayu salib itu. Semua biru-biru sakit kami serahkan dalam tangan-Mu yang telah Engkau salibkan di kayu salib. Dan Engkau boleh memberikan kesembuhan bagi kami semuanya. Bagi kami yang sakit ya Bapa, Engkau pulihkan, Engkau jamah. Untuk saudara Kristigan, untuk saudara Limankong, untuk saya sendiri, ya Bapa yang di surga, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kami boleh bertumbuh dalam iman kami, dan kami boleh teguhkan Allah campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa yang di surga, berkatilah setiap prosedur pengobatan yang kami jalani, obat-obatan yang kami minum, semua membawa kebaikan bagi kami dan kesehatan bagi kami. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami kembali berserah kepadamu dan berseru kepadamu untuk seluruh pergumulan yang ada dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami boleh berseru kepadamu dan Engkau tidak memalingkan wajah-Mu. Engkau boleh mendengar seruan kami. Saatnya Bapa, kami berseru kepadamu, membawakan semua permasalahan pergumulan kami. Engkau boleh mendengarkannya dan Engkau boleh menjawabnya ya Bapa.
biar Engkau yang menyertai kami semuanya ya Bapa. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama buka suara. Berserulah kepada Tuhan untuk semua pergumulan kita. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Bapa yang di surga, demikianlah pergumulan kami yang telah kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau boleh mendengar seruan kami. Engkau boleh mendengar dari hati kami yang terdalam ya Bapa. Mungkin pada saat ini pergumulan kami sangat berat yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Tapi kami yakin dan percaya ya Bapa. Engkau bisa melihat ke dalam hati kami. Engkau mengerti bagaimana perasaan kami. Engkau mengerti bagaimana pergumulan kami. Engkau mengerti bagaimana susahnya kan kesesakan kami ya Bapa. Kami rindu ya Bapa, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melatih hari-hari kami dengan damai daripada Engkau ya Bapa. Seperti pemazmur mengatakan, pada saat beliau dalam kesesakan, pemazmur berseru kepadamu, demikian juga kami ingin berseru kepadamu ya Bapa. Janganlah Engkau memalingkan wajahmu daripada kami ya Bapa. Tapi kiranya Engkau boleh mendengarkan seruan kami. Engkau boleh menolong kami. Engkau boleh mengangkat beban kehidupan kami. Ya Bapa, kami rindu ya Bapa. Kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Sekali lagi Bapa, Engkau pulihkan kami. Jawablah doa kami. Jawablah pergumulan kami ya Bapa. Engkau boleh memberkati kami senantiasa. Sehingga kelak dalam perjalanan hidup kami, beban kehidupan ini walaupun tetap ada, tapi tidak lagi kami sendiri yang memikulnya. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 我们在天上的父，愿人如如父的名为圣，愿父的国降临，愿父的喜在地上，如同你在天上。我们这用的饮食，今日是给我们，赦免我们的罪，如我们赦免的罪我们的人，不叫我们一陷试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，显示父的，直到永远。阿明。 Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.